Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di semester 2 ini kita akan kembali membahas materi tentang penataan produk, yaitu materi tentang perawatan produk dan kompetensi pramuniaga. Oke, di semester sebelumnya kita sudah membahas mengenai macam-macam produk, jenis-jenis produk, departemen produk yang ada di supermarket. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara merawat produk dan apa sih yang harus dilakukan oleh seorang pramuniaga atau penjaga toko. Oke, yang pertama, melakukan perawatan display produk. Tujuan perawatan dan penyimpanan produk yang pertama, memudahkan untuk melakukan pengecekan. Tentunya kalau kita sering merawat dengan atau menyimpan produk dengan benar, maka untuk pengecekan itu akan lebih mudah. Yang selanjutnya, memudahkan memelihara produk secara tepat sesuai karakteristiknya, yaitu produknya berbentuk apa, ya, apakah barang pecah belah, cair, padat, dan sebagainya. Memudahkan pengawasan terhadap suatu produk, mengurangi resiko kehilangan. Nah, ini dengan adanya perawatan dan penyimpanan produk yang benar, maka resiko akan kehilangan akibat kelalaian itu bisa diminimalisir. Bukan berarti tidak akan ada kehilangan, karena apa? Banyak faktor ya, atau bisa itu dari internal ataupun eksternalnya. Kalau eksternal mungkin ada pencuri atau yang jahil dari customer yang ingin mencuri, punya niat jahat. Nah, itu bisa juga termasuk ke dalam faktor eksternal. Selanjutnya, pedoman merawat fixture di display, membuat daftar aset, mengetahui keberadaan fixture display, pengelompokan fixture display berdasarkan kategorinya. Nah, itu tadi kategori di sini maksudnya itu berdasarkan departemennya. Departemen supermarket ada 6 kan kemarin, masih ingat Kak? Ada food, non food, fresh, household, stationery, dan toys. Melakukan perawatan dan perbaikan secara berkala. Nah, ini ada jangka waktunya, ada buku pemeriksaannya juga, biasanya tidak dilakukan setiap 1 bulan sekali, dan mengganti fixture atau alat-alat display. Ya. Selanjutnya, tanggung jawab store operasional staff, artinya orang-orang yang terlibat di dalam toko, baik yang berhubungan langsung dengan customer ataupun orang yang bertanggung jawab terhadap kelancaran atau operasional sebuah toko. Yang pertama tingkatannya ada store manager, artinya kepala toko ya, atau pimpinan toko yang bertanggung jawab terhadap semua hal yang terjadi di toko, meliputi angka penjualan, angka kehilangan, keuntungan, dan kerugian. Jadi store manager ini adalah yang paling bertanggung jawab di antara semua staf toko yang ada. Yang selanjutnya di bawah store manager ada yang disebut dengan supervisor. Adalah orang yang bertanggung jawab terhadap semua hal yang terjadi di sebuah departemen atau wilayah cakupan kerja yang dia pegang. Jadi cakupannya lebih kecil. Kalau tadi store manager itu seluruh area toko. Nah, kalau supervisor itu adalah area tertentu saja. Misalkan dia bertanggung jawab di bagian food. Nah, dia tanggung jawab di situ aja. Tapi kalau misalkan store manager, semua departemen dia tanggung jawab. Yang selanjutnya ada pramuniaga atau SPG. Bedanya pramuniaga dan SPG, kalau pramuniaga itu adalah karyawan langsung dari sebuah perusahaan atau sebuah toko. Misalkan di Indomaret, nah itu Indomaretnya berarti yang pakai baju biru itu pramuniaga. Sedangkan SPG itu adalah karyawan titipan dari produk yang dijual di suatu toko. Ya, kalau misalkan kalian ingin lihat SPG, datanglah atau berkunjung ke supermarket. Di sana nanti akan ada banyak SPG yang bertugas mengurusi barang atau produk yang dia jualnya, ya, yang dititipkan di suatu supermarket. Yaitu pelaksana lapangan paling depan yang setiap hari langsung berhubungan dengan
konsumen ya. Jadi yang berhubungan langsung apabila ada yang ingin ditanyakan, komplain, ini bisa langsung dihandle oleh seorang pramuniaga atau SPG. Oke, selanjutnya mengelola kompetensi diri. Kompetensi diri merujuk pada keahlian atau pengetahuan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik. Kompetensi diri adalah kemampuan untuk kecakapan seorang untuk bekerja. Biasanya kompetensi ini diperoleh dari pengalaman atau pelatihan yang dia ikuti. Oke, baru itu akan meningkatkan kompetensi ya. Ini untuk pramuniaga atau SPG ya, lebih ditekankan ke arah situ. Selanjutnya, kepribadian sering diartikan sebagai ciri yang menonjol pada diri seorang yang merupakan gabungan kualitas, kebiasaan, dan refleksi yang terbentuk atas dasar kesadaran pribadi. Jadi, kepribadian ini lebih menonjolkan kemampuan diri seorang ya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Biasanya kepribadian ini berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya. Menurut White and Beckley, kepribadian akronim dari personality. P-nya apa? Pleasantness. Artinya kesopanan. Seorang pramuniaga atau SPG harus jelas memiliki kesopanan atau norma. Tidak bisa dia bertindak seenaknya. Ada aturan atau norma yang harus dia jaga. Selanjutnya ada eagerness, artinya keinginan untuk selalu membantu atau keinginan untuk selalu meningkatkan kompetensi diri. Ada R, respect, artinya selalu menghormati konsumen apapun, tidak membedakan antara misalkan si konsumen ketika belanja pakai pakaiannya biasa saja, terus dibedakan dengan konsumen yang mungkin dari segi penampilannya itu tidak bisa, harus sama rata, menghormati semua konsumen. Selanjutnya ada sense of responsibility, ada rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab di sini itu ketika ada suatu kesalahan atau komplain yang disebabkan oleh produk yang dijualnya itu kurang menarik atau pelayanan yang diberikannya itu kurang maksimal, dia harus punya rasa tanggung jawab untuk menghandle apapun yang dikeluhkan oleh konsumen. O-nya ada orderly, yaitu teratur dan organisir. Artinya semuanya itu ada SOP-nya, ada standar operating prosedurnya. Tidak bisa dia bertindak atau bekerja semau dia. Semua ada tahapan sehingga itu lebih terarah dan terorganisir. N-nya itu neatness atau kerapihan ya. Jelas SPG atau pramuniaga itu ada standar khususnya dalam hal penampilan, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, dari busana yang dia pakai atau tutur bahasa yang dia keluarkan. A-nya ada akurasi, ketepatan dalam menyelesaikan suatu konflik. Ada loyalty, artinya kesetiaan. Dia tidak bisa, atau seorang pramuniaga yang baik itu harus punya rasa setia atau rasa ingin memiliki terhadap perusahaan. Jadi walaupun dia bekerja di suatu perusahaan orang, nah dengan ada sikap loyalty ini, itu dianggaplah perusahaan itu perusahaan dia sendiri. Berakal sehat, ya harus sehat. Ya mungkin ada gangguan mental atau gangguan jiwa. Kenapa? Orang gila nggak mungkin kerja di toko kan. Take atau bijaksana. Yang terakhir adalah yearning, keinginan yang kuat untuk selalu melayani konsumen dengan sebaik mungkin. Presentasi diri atau yang lebih dikenal dengan istilah grooming ya. Grooming bukan grooming, salah ketik itu, kurang N-nya.
Grooming adalah penampilan seseorang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dimulai dari kebersihan tubuh, kerapian pribadi yang selalu terjaga, cara berpakaian, dan cara berbicara. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga penampilan seorang pramuniaga atau SPG yang harus diperhatikan adalah postur tubuh. Postur tubuh misalnya di suatu toko ada batas tertentu. Untuk laki-laki minimal tingginya harus 165. Untuk perempuan harus 155. Itu harus dijaga. Memang ada standarnya seperti itu ya. Selanjutnya ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini meliputi mata, mulut, dan kepala. Jadi dalam semua bagian wajah. Matanya harus ketika ada konsumen ingin menanyakan suatu produk, kita harus memperhatikan matanya. Jangan ketika konsumen ngobrol atau ingin menanyakan suatu produk, mata kita kemana-mana. Mulut juga jangan nyablak, jangan asal keluar kata-kata, itu nggak boleh. Dan kepala itu harus selalu menunduk di depan konsumen, jangan sampai menenggak. Kalau menenggak itu artinya kita kurang sopan ya, atau nantangin konsumen tersebut, nggak boleh kayak gitu. Yang selanjutnya ada kompetensi profesional seorang pramuniaga. Profesional artinya seorang yang memiliki keterampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap sesuatu yang ia kerjakan. Atau profesional juga bisa dikatakan sebagai orang yang ahli atau expert di suatu bidang yang sedang ia kerjakan. Keahlian itu diperoleh dari pengalaman, pendidikan, atau apapun yang dia dapat selama dia menggeluti usaha atau pekerjaan tersebut. Yang jelas dia akan lebih memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dibandingkan dengan orang yang bukan profesional. Beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pramuniaga yang profesional. Yang pertama ada fleksibel. Fleksibel itu artinya luas, bisa nggak kaku gitu. Kalau ada yang ingin ditanyakan oleh konsumen, dia semua bisa menjawab. Motivasi mencari informasi, selalu mengeksplor, menggali informasi yang sebelumnya belum dia ketahui. Motivasi berprestasi. Nah, dengan adanya mencari informasi ini dia punya keinginan untuk terus berprestasi dalam jenjang karirnya. Kalau di toko itu jelas ada jenjang karirnya ya. Misalkan kita ambil contoh di Indomaret, dimulai dari pramuniaga, nanti diangkat kalau misalkan dia berprestasi menjadi kepala toko, kepala cabang, kepala yang lebih tinggi lainnya jabatannya. Motivasi kerja artinya dorongan untuk selalu bersemangat dalam bekerja. Kesediaan untuk selalu bekerja sama. Nah, penting ini kerjasama, apalagi untuk di toko selalu ada kecurangan, tadi kehilangan, baik dilakukan oleh internal atau eksternal ya. Kalau misalnya dari eksternal mungkin itu di luar ini ya, artinya di luar kemampuan dia, mungkin saja ada pencuri yang sudah jago gitu mencuri, jadi di luar wewenangnya. Atau kalau misalkan internal ya harus saling bekerja sama antara pegawai satu dengan pegawai lainnya agar kehilangan suatu toko itu bisa diminimalisir. Yang terakhir, berorientasi pada kepuasan pelanggan. Jelas ada istilah pembeli adalah raja. Raja di sini adalah segalanya. Tanpa pembeli ya, suatu toko atau suatu perusahaan tidak akan ada artinya. Ya walaupun kita benar, konsumen tetap kita harus melayani konsumen dengan sebaik-baiknya, karena buyer is king. Pembeli adalah segalanya atau pembeli adalah raja. Oke, itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Apabila ada yang ingin tanyakan atau ada yang kurang kalian pahami, kalian bisa langsung japri melalui WA saya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.